Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang Kitabul Buyu', bab tentang jual beli. Kemarin kita telah membahas bahwa jual beli itu ada 3 macamnya. Pertama adalah jual beli tentang barang yang bisa dilihat. Jadi menjual barang yang memang bisa dilihat secara nyata, maka itu hukumnya adalah boleh. Kemudian yang kedua ada jual beli sesuatu tapi mausufin fiddimah. Jadi dia hanya disifati saja, barangnya tidak ada di tempat tapi ada memang, dan berada di dalam kekuasaannya juga barangnya. Maka itu juga boleh apabila barang yang telah diterimanya itu sesuai dengan apa yang disifati, mausufin fiddimah. Dan yang ketiga adalah jual beli barang yang gak ada, barang yang tidak kita miliki kemudian kita jual, lalu kemudian terjadi akad. Kalau hanya sekedar menawarkan, ini saya ada barangnya tentunya ada di kawan, ini harganya sekian, baik saya beli 1. Nah maka kemudian kita pesankan, ketika sudah ada baru kemudian kita akad jual beli. Kalau sudah akad duluan, dia transfer duluan padahal kita nggak punya, lalu kemudian kita mau beli, nah itu nggak boleh. Jadi menjual sesuatu yang barangnya belum ada, masih ghaib fala yajuzu, maka tidak boleh. Lanjut. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Wa yasihhu, dan sahih alias sah, bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi, yaitu menjual setiap sesuatu yang suci. Jadi di antara syarat kemudian jual beli itu sahih, maka yang dijual harus suci. Makanya jual beli misalkan anjing, karena di dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai hewan yang najis, maka itu tidak boleh. Hewan yang najis ya, termasuk juga misalkan babi. Atau kita jual ayam, cuman ayamnya bangkai, tidak sembelihan dengan sembelihan yang syar'i. Kita menemukan ayam yang mati penasaran misalnya, maksudnya mati sendiri ya, mati sendiri, maka bagaimana? Ya jelas ini tidak sah atau tidak sahih. Jadi jual belinya nggak sah, karena yang dijual sendiri adalah najis. Termasuk kita misalkan jual beli apa, barang najis seperti darah. Ada yang jual darah. Nah, biasanya kalau di sebagian pasar itu ada orang yang nakal, itu ada darah dimasak sampai kemudian menggumpal, kemudian dijual. Itu namanya dedeh ya, gitu ya. Namanya dedeh, bukan mama dedeh. Namanya dedeh. Lah itu rasanya menurut orang-orang yang pernah merasakannya itu sama dan persis dengan hati gitu. Sama, karena darah, entah itu darahnya sapi atau kambing, wallahu a'lam. Tapi ini adalah benda najis dijual, maka itu tidak boleh. Jadi harus suci. Nah, jual belinya. Kemudian muntafa'in bihi, bisa bermanfaat. Jadi barang yang dijual itu memang muntafa'in bihi, ada manfaatnya. Kalau misalkan kita jual kecoa misalnya, itu gak ada manfaatnya, itu nggak boleh, ya kan. Termasuk misalkan kita jual
1 butir beras, itu nggak ada manfaatnya, maka itu tidak boleh juga. Kita jual tutup botol, ya kalau 1 karung kan bisa jadi loak itu. Enggak, hanya 1 saja gitu kan. Nah itu juga nggak boleh. Tutup botol pada umumnya, bukan tutup botol misalkan penemuan botol yang digunakan oleh Nabi Sulaiman misalnya yang dari emas, itu kan lain cerita. Nah, jadi ada manfaatnya. Mamlukin dan juga milik kita sendiri. Ya, jual barang tapi punya orang, ya nggak boleh gitu. Kecuali dapat izin dari orangnya. Atau makelar itu jualkan punya orang. Jualkan ya, bukan menjual punya orang. Nah, seperti itu. Kita lihat dalilnya, fala yasihhu bai'u ma lam yamlikhu. Tidak sah menjual sesuatu barang lam yamlikhu yang mana dia tidak memilikinya. Bukan miliknya sendiri kok dijual. Punya pondok ini aslinya, cuman dijual kayak gitu kan. Nah, itu nggak sah, nggak boleh. Selain itu haram ya, itu haknya orang lain kok malah dijual. Termasuk apa? Termasuk wakaf. Jadi wakaf nih, tanah ini wakaf, dia jual gitu kan. Itu nggak boleh. Atau misalkan Quran wakaf, kitab wakaf, itu kemudian dijual gitu, itu nggak boleh itu. Nah, saya pernah beli kitab ya, di depannya tuh ada tulisan wakfun lillahi ta'ala, ada stempel kayak gitu loh. Ini kok dijual gitu, tapi udah kadung beli gini, berbahaya ya. Jadi kalau sudah miliknya orang lain atau miliknya satu lembaga atau sudah diwakafkan, maka tidak boleh dijual, bukan miliknya sendiri. Rasul bersabda, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala bai'a illa fima tamliku. Tidak boleh jual beli, tidak boleh menjual barang kecuali barang yang memang kamu punya. Begitu ya. Jadi suci, dapat bermanfaat. Termasuk juga misalkan kalau di luar-luar ya, jual ular, jual hewan-hewan yang berbahaya gitu kan. Itu sebenarnya tidak boleh. Kalau untuk edukasi seperti untuk kebun binatang, itu ada hajat tertentu. Ada hajat, ada keperluan sehingga nanti bisa jadi diperbolehkan. Nah, kemudian wala yasihu, dan tidaklah sahih juga jual belinya, bai'u ainin najisatin, menjual barang yang najis, wala ma la manfa'ata fihi, dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dalamnya. Ini penegasan dari yang tadi, padahal tadi sudah disebutkan ya. Setiap yang suci itu sah, sementara yang najis itu enggak sah. Kita lihat ai bi'atibari syar'i, yaitu ketika melihat dalam pandangan syariat. Kalau kita mungkin, kalau saya yang najis ya, misalkan kan tidak sah untuk jual beli barang najis, khamr. Kalau saya sih bermanfaat sekali karena kebetulan dia peminum gitu kan. Lah, cuman di sini dilihat dari pandangan syariat, bukan pandangan orang itu. Ya kalau melihat situnya semuanya bermanfaat, ya kan? Bahkan kasus-kasus yang ada di Surabaya, di mana-mana itu jual istrinya. Betul, ini adalah kejadian, fakta, berita. Kita lihat ada beritanya, istrinya dijual. Dan ternyata itu sudah kompromi antara suami dan istri. Na'udzubillah min dzalik. Lah, mungkin loh ini kan ada manfaatnya. Saya mendapatkan uang, ekonomi saya menjadi bertambah. Cuman di sini dilihat ai bi'atibari syar'i, dengan melihat apa yang dilihat oleh syariat. Syariat nganggapnya manfaat apa enggak? Ya kalau jual orang lain apalagi jual istrinya, harga dirinya, ya jelas itu tidak dianggap bermanfaat sama sekali. Seperti itu. Kal khamri, seperti khamar. Nah, itu tidak ada manfaatnya dan juga tidak boleh dijual beli karena najis. Wal khinziri, seperti khinzir, yaitu babi. Wa alatil lahwi, nah, ini ada tambahan ya, wa alatil lahwi, dan alat-alat musik. Nah, alat-alat musik, karena memang kebetulan di dalam mazhab Syafi'i dalam masalah musik itu cukup keras gitu. Sementara kalau di dalam mazhab lain itu ada yang cukup longgar. Cuman di sini yang resmi di dalam mazhab Syafi'i itu juga tidak sah. Jadi orang yang jual beli gitar itu tidak sah menurut pandangan mazhab Syafi'i di sini. Dan itu sudah terbukukan memang dalam mazhab Syafi'i. Jual beli seruling, jual beli apalagi yang alat-alat musik.
kecuali rebana, karena kalau rebana itu memang ada digunakan oleh sahabat pada saat Rasulullah datang dari Makkah ke Madinah dan Rasulullah membiarkan, diikrar, jadi ditetapkan. Nah, seperti itu. Kemudian Rawa al-Bukhari wa Muslimun, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah. Beliau mendengar Rasulullah bersabda di saat penaklukan kota Makkah, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri." Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, minuman keras dengan berbagai macam mereknya kalau sekarang. Apakah topi miring, topi lurus, kemudian dan yang lain-lainnya itu dilarang dan diharamkan. Wal maitata, wal maitati dan juga bangkai. Bangkai itu dilarang untuk dijual beli. Banyak kasus ditemukan ayam tiren, nah, mati kemarin, istilahnya ya, padahal mungkin berapa hari yang lalu. Padahal sudah mati, lalu kemudian dia sembelih agar kemudian para pembeli nanti terkelabuhi dengan perbuatan ini. Nah, ini jelas tidak boleh karena sudah bangkai. Matinya itu mati karena bangkai gitu kan, bukan karena disembelih secara syar'i. Wal khinziri dan juga melarang jual beli khinzir babi, wal asnami dan juga patung sesembahan. Patung sesembahan. Seperti patung-patung yang identik dengan agama tertentu itu kita dilarang untuk membelinya. Kalau patung-patungan untuk pelajaran anak kecil, ya kan, seperti patung-patungan kuda atau lebih tepatnya boneka ya, boneka kuda, atau misalkan boneka-boneka yang seakan menyerupai patung ya, maka itu boleh selama bukan patung khusus untuk dewa tertentu. Nah, ini untuk pelajaran anak-anak edukasi, tapi patungnya patung, kalau misalkan ada patung Krishna, patung ini dan sebagaimana macamnya, itu nggak boleh. Nah, patung Buddha gitu, itu nggak boleh karena khusus, itu masuk hadarah. Nah, fakila, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati, bagaimana menurutmu ya Rasulullah tentang lemak dari bangkai? Jadi ada unta mati atau kambing mati, sapi, itu kan ada lemaknya, ya kan? Itu diambil kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang dulu. Sekarang sudah hampir tidak tergambarkan karena orang tidak menggunakan itu sekarang. Fa innaha la, lemak dari bangkai ini yutlabihas sufunu, ya, perahu-perahu itu diolesi dengan ini karena agar nanti kekuatan kayunya itu lebih bermutu. Itu yang pertama. Wa yudhanu bihal juludu, dan digunakan sebagai hand body lotion. Ya, jadi yudhanu bihal julud, diminyaki dengan lemak dari bangkai, al julud, kulit-kulit, ya, hand body lah kayak gitu. Wa yastasbihu bihan nas, dan juga dijadikan sebagai alat penerangan, ya, semacam minyak ya, karena lemak itu. Kemudian Rasulullah bersabda, la huwa haramun, enggak boleh, tetap itu adalah haram. Jadi jual beli bangkai ini, yaitu lemak bangkai, itu enggak boleh. Naam, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik, kemudian Rasulullah bersabda, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah melaknat orang Yahudi, innallaha lamma harrama syuhumaha, tatkala Allah mengharamkan lemak dari hewan-hewan mereka, lemaknya diharamkan, jamaluhu, kemudian mereka mencairkannya, jadi dipanaskan sehingga cair, thumma ba'uhu, kemudian menjualnya, fa'akalu thamanahu, kemudian makan hasil dari penjualan itu, kayak gitu. Jadi memang mereka tidak makan yang diharamkannya itu, tapi dijual lalu keuntungannya dimakan. Diharamkan babi misalnya, kalau sekarang dia nggak makan tapi jual babi lalu kemudian keuntungannya dimakan. Nah, itu nggak boleh ya. Di Malang ada nggak yang ternak babi itu? Ada di daerah Daus itu banyak sekali. Bahkan kita lewat bau sekali, lewat saja. Apalagi pas musimnya hujan, bau sekali. Ya, begitu ya. Yang melihara siapa? Ya orang Islam juga. Betul. Ada orang Islam juga.
Nah, yutla yang dimaksud dalam hadis yutla adalah yudhanu, diminyaki. Jadi kayunya perahu itu diminyaki dengan ini. Syuhumuha yastasbihu, maksudnya yastasbihu yaj'alunaha fi masahibihim wa yukiduna fatila. Mereka jadikan untuk penerangan mereka, wa yukiduna fatila, dan menghidupkan fatila, semacam penerang yang ada sumbunya. Fiha liyastadhi'u biha, untuk penerangan mereka. Qatala, la'ana, maksudnya qatala adalah melaknat, semoga Allah melaknat orang Yahudi. Syuhumuha maksudnya adalah syuhumul maitah, lemak dari bangkai, au syuhumul baqari wal ghanami, lemak daripada sapi ataupun kambing. Kama akhbara ta'ala biqaulihi, sebagaimana Allah firmankan, wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma. Jadi dari hewan bakor, sapi, dan juga ghanam, kambing, haramna 'alaihim, kami haramkan kepada orang Yahudi itu, syuhumahuma, itu lemaknya. Kalau kita yang penting itu sudah disembelih secara syar'i, maka itu boleh untuk dikonsumsi lemaknya. Mau dimakan, mau dibikin ini dan sebagainya, itu boleh. Tahu lemaknya ini kan, lemaknya kambing, sapi kan gitu ya. Nah, jamaluhu maksudnya apa? Jamaluhu adzabu, mereka mencairkan, wastakhraju duhnahu, dan mengeluarkan minyaknya itu tadi. Baik. Faslun. Jadi ini ya terkait masalah jual beli tadi. Nah, jual beli yang kemudian boleh, yang kemudian tidak diperbolehkan. Kita masuk pada bab baru, faslun. Fasal baru, war-riba, adapun riba, haramun, itu haram. Jadi riba itu adalah haram, dan riba itu banyak macamnya. Ada seperti yang kita kenal, minjem 100.000, nanti balikinnya adalah 110. Nah, itu juga termasuk riba. Kita akan bahas di sini terkait riba. Wa innama, riba itu ada, wa innama yakunu, riba itu ada fidz zahabi, pertama di dalam emas. Bukan emas naim ya, emas biasa. Jadi emas itu bisa jadi riba. Kapan? Ketika kita tukar menukar antara emas dengan emas. Tukar menukar emas dengan emas. Bisa jadi nggak riba ketika syaratnya terpenuhi. Jadi yang pertama ada di emas, kemudian wal fiddati, dan perak. Perak. Ya, dia kualitasnya di bawah emas, namun dia juga berharga. Dinar ataupun dirham. Kalau sekarang kita, karena emas dan juga fiddah itu adalah alat tukar menukar untuk jual beli, maka sekarang kita juga uang. Uang dengan uang itu bisa jadi riba, kecuali sama persis nominal dan harganya yang akan ditukar. Oleh karena itulah ketika Lebaran mendekat, di pinggir-pinggir jalan ada yang kemudian menerima jasa pertukaran uang lama ke uang baru. 100.000 akan tapi kita bayarnya 100.000 atau 100 berapa? 105.000 mungkin. Nah, 5.000-nya itu adalah riba. Makanya agar tidak terjadi riba, 100 ya 100. 100.000 ya 100.000. Begitu ya. Yang penting nominalnya sama. Sama juga di sini dalam emas. Emasnya ya sama. Kalau misalkan 1 gram ya 1 gram juga. Tidak boleh yang sini 1 gram, yang ini kurang 1 gram, mungkin kurang berapa kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi emas, perak. Wal mat'umati, dan di dalam makanan. Jadi riba itu hanya bisa terjadi dalam 3 hal ini. 3 hal, emas, perak, dan juga makanan. Makanan di sini adalah makanan pokok kita. Ya, misalkan beras, gandum, kemudian apalagi sagu, kalau misalkan tiwul di Lampung itu kan. Kita makanan pokoknya gitu. Jagung juga termasuk. Kalau singkong makanan pokok di Madura termasuk juga. Jadi singkongnya 1 kilo, mau ditukar ya 1 kilo juga. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang uang juga termasuk. Ai yatahaqqaqu ma'nahu syar'an fi hadhil umur. Artinya yatahaqqaqu, akan menjadi nyata. Ma'nahu, makna riba syar'an secara syariat, fi hadhil umur, dalam perkara ini saja.
emas, perak, dan makanan, uang. Wariba, nah sekarang pengertian riba apa? Wariba, adapun riba fil lugati di dalam bahasa adalah az-ziyadah, bertambah. Az-ziyadah itu adalah bertambah. Yaitu makanya kalau riba mesti ada tambahan. Wa syar'an, secara syariat, nau'un minat ta'amuli, adalah semacam minat ta'amuli daripada transaksi jual beli. Bisa juga bukan harus jual beli, pinjam meminjam, utang piutang. Nau'un adalah macam minat ta'amuli dari transaksi, tatahaqqaqu fihi ziyadatun, yang akan menjadi nyata di dalam transaksi ini ziyadatun, tambahan, ala kullin ala syaklin maksusin, dengan cara yang khusus. Yatanafa ma'a usulit tasyri'il islami, yang kontradiksi dengan dalil-dalil syariat Islam. Jadi ketika, makanya riba itu sangat dijauhi sekali ya. Benar-benar ini adalah satu amalan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam riba ini akan menyengsarakan orang lain. Akan menyengsarakan orang lain dan akan menguntungkan sebagian orang yang lain. Nah, termasuk juga kalau misalkan gadai, itu kan gadai yang tidak syar'inya, gadainya sendiri boleh gitu kan. Gadainya sendiri adalah boleh karena memang terbukti Rasulullah pernah menggadaikan baju besinan kepada orang Yahudi pada saat itu. Gadainya sendiri halal syar'i. Akan tapi prakteknya nanti, ya kan, prakteknya nanti itu berbahaya. Ketika tidak sesuai dengan syariat jatuhnya riba. Wa ta'amulu birriba, ini di bawahnya. Wa ta'amul, adapun bertransaksi birriba dengan riba, minal kabairi, termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan paling kecilnya dosa dari riba adalah seperti orang yang menzinahi ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ya jelas ini adalah perbuatan yang sangat keji ketika seseorang masa dia suka kepada ibunya dengan artian yang khusus. Nah, itu tidak memungkinkan. Lah ternyata riba itu justru lebih besar, yaitu dosanya ketimbang hal itu. Wal aslu fi tahrimihi ayatun. Adapun dalil di dalam keharaman riba ini ada beberapa ayat, minha di antaranya adalah firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah. Wa hadithu, dan juga hadis. Yang pertama ayat Al-Qur'an di antaranya tadi, kemudian hadis-hadis minha di antaranya marawahu Muslimun. An Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang memakan riba. Wa muwakkilahu, katibahu, sekretarisnya, penulisnya. Kemudian wasyahidaihi, dan juga yang menyaksikan proses ini. Jadi kalau misalkan datang ke tempat tertentu, si abang-abang gitu kan, saya mau pinjam uang 100.000. Di sana kan ada saksinya. Kemudian ada tanda tangannya, ada yang nulis, ada yang ngetik dan yang lainnya, ya kan? Maka itu semuanya sama. Bahkan ada yang mewakilkan, sudah pinjamkan saja ya, atas nama kamu saja. Itu yang atas namanya itu, walaupun dia nggak dapat sedikit pun, cuman katanya mau bantu temannya, itu juga dapat dosanya. Jadi luar biasa, riba ini memang sangat luar biasa. Wa qala hum sawaun, kata Rasulullah menegaskan mereka sama aja. Mau yang minjem ataupun yang enggak, menyaksikan ataupun yang hanya sekedar nulis, ya sama aja. Ayyastawuna fi fi'lil ma'siyati wal itsmi, sama dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Termasuk riba itu adalah pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online. Luar biasa itu ya. Banyak orang yang pinjamnya mungkin hanya sekitar 5 juta ya. Ternyata dia nggak sempat bayar, ya kan? Dia itu, ya kan, nggak semua orang kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ternyata dia lama nggak bayar, ketika sudah ini tiba-tiba ada tagihan berapa puluh juta kayak gitu. Bahkan ada yang ratusan juta. Nah, kemarin ada siapa itu, ustadzah sepertinya, seorang ustadzah katanya.
dia malah terjerat dengan pinjol, akhirnya benjol betulan, gitu kan? Pinjol, ngeri ya. Nah, beritanya sudah sangat banyak sekali. Nah, itu sangat jelas itu riba, walaupun sudah diawasi oleh Bank Indonesia katanya ya, sudah mendapatkan izin dari OJK juga, itu tetap karena ini adalah riba, ya tetap saja riba, dan riba itu adalah haram. Nah, oleh karenanya seorang muslim itu kalau dalam masalah riba ini seharusnya benar-benar menjauhi. Dia mencari sekiranya ada teman yang bisa meminjamkan tanpa adanya bunga, tanpa adanya riba, atau dia berusaha, pokoknya benar-benar harus menjauhi. Begitu ya. Nah, ala kulli hal begitu. Jadi dalam masalah muamalah ini benar-benar ketat, cukup ketat. Selanjutnya, wala yajuzu, dan tidak boleh bai'udz dzahabi bidzahabi, menjual emas dengan emas, menukar emas dengan emas, walal fiddati kadzalika, begitu juga perak dengan perak. Kalau dulu dirham dengan dirham, dinar dengan dinar, itu enggak boleh ditukar, enggak boleh dijual belikan illa mutamathilan naqdan, kecuali satu, mutamathilan, sama ukurannya, bukan bentuknya ya. Kalau misalkan emas, satunya emas batangan. Emas batangan mungkin anggap saja 1 kilo terlalu enggak tergambarkan ya. Anggap saja 10 gram. Besar, banyak itu. 10 gram. Kalau gelang berapa? Berapa gram? 3 gram. Gelang yang biasa, nggak pernah pakai gelang. Gelang emas ya, alhamdulillah ya. Kalau anting berapa gram? Berapa? 1. Ya 1. Terus kan satunya. Berarti 2 ya. Anggap saja 2 gram. Nah, satunya emas batangan, yang biasa dikeluarkan oleh Antam biasanya kan, emas batangan. Sementara satunya berupa anting gitu. Ketika ditukar nggak boleh, misalkan di sini segram lebih berapa, nggak boleh. Jadi harus persis, walaupun beda bentuk. Walaupun dia, loh ini soalnya kan ada dicetak, percetakannya nanti untuk membuat sampai kemudian jadi anting, itu kan membutuhkan biaya, nggak boleh. Yang penting ketika sudah 2 gram, maka 2 gram juga, mau batangan ataupun enggak sama aja. Karena emas itu apa? Bisa dilebur. Apakah batangan ataupun sudah berupa gelang, sudah berupa anting, atau kan kalung itu kan ada semacam rantai kecil-kecil itu kan sulit bikinnya. Sama aja. Mau batangan ataupun sudah berupa kalung, itu enggak masalah. Nggak ada kemudian harus lebih dong yang batangannya, ini kan cuman batangan. Jadi dua-duanya itu bisa dilebur sehingga keduanya harus sama persis secara timbangannya, 2 gram juga. Yang kedua adalah nakdan, harus tunai. Jadi langsung di tempat itu juga. Mana antingnya kamu? Oh ini antingnya saya. Kemudian mana emas batangannya? Ini emas batangannya. Sudah diserahkan dua-duanya. Baik, siap deal? Siap. Jangan kemudian ini, pokoknya nanti wes ini punya sampean dulu tak bawa gitu. Punya saya nanti kalau ke sini tak kasihkan. Nah, ini enggak boleh. Walaupun orangnya sangat terpercaya, tidak boleh, harus nakdan. Nakdan itu langsung saat itu juga tunai. Dibayar tunai seperti itu ya. Ini permasalahan ini maksudnya gitu. Bukan yang lain. Nah, rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin. Emas itu boleh ditukar dengan emas, waznan biwaznin, ukurannya sama, mithlan bimithlin, maksudnya tunai. Mithlan bimithlin itu tunai seketika itu juga. Wal fiddatu bil fiddati, fiddah juga dengan fiddah. Apakah emasnya
ini emas tahun 2001, kemudian sekarang tahun 2022, ya kan? Ini soalnya kalau yang dulu, ya kalau sekarang bisa lihat kadarnya. Ada yang 100% emas, ya kan? Ada yang 99,9%. Ya, ada karat-karatnya itu istilahnya ya, 24 karat. Ya itu menjadi pertimbangan karena hakikatnya lebihnya itu kan bukan emas seperti itu. Jadi pertimbangannya begitu. Nah, intinya harus sama persis. Nah, mithlan bi mithlin. Wal fiddatu bil fiddati waznan bi waznin mithlan bi mithlin. Sama. Jadi harus juga perak juga sama. Waznan bi waznin juga, ukurannya sama juga, langsung di tempat itu juga. Faman zada, barang siapa yang melebihkan timbangannya itu tadi, awis tazada, atau minta dilebihkan, kan masa ini kan emas saya kan udah berupa anting, ini kan bentuknya kan sulit, ayolah tambahi 1 gram berapa gitu kan. Nah itu nggak boleh, jadi harus sama. Kalau memang begitu fahuwa riban, maka itu adalah riba lebihnya itu tadi. Wa fi riwayati Abi Sa'id Al-Khudri yadan biyadin, maksudnya yadan biyadin di dalam riwayat lain mithlan bi mithlin itu yadan biyadin, ainak dan tunai, nggak boleh utang. Makanya kredit emas boleh nggak? Ada yang kredit emas di sini ke Antam kemana-mana atau malah secara online. Jadi saya mau beli emas, ya kan, kredit hari ini bulan ini bayarnya sekian, bulan berikutnya sekian, selama 12 bulan misalnya. Dengan emas yang akan dibeli adalah 10 gram misalnya. Bagaimana jika seperti itu? Nyicil langsung ke orangnya, kredit itu nggak boleh, dan itu termasuk riba. Karena kita belinya kan juga menggunakan uang. Uang itu juga termasuk bagian ini alat tukar. Itu nggak boleh. Bagaimana agar boleh? Ya kita nabung dulu uangnya, tabung dulu uang kita gitu kan, sampai kemudian ketika mencapai harga 10 gram itu baru kemudian kita keluarkan, baru kemudian kita belikan, begitu ya. Nah, bitaqabudil badala ini dengan mengambil dua barang itu tadi fil majlisi di dalam majlis. Jadi barang punyanya A dengan barang punyanya B ya langsung saat itu juga. Mutamathilan, maksudnya mutamathilan adalah duna ziyadatin, ya tanpa ada tambahan, sama. Semisal bil wazni dengan ukurannya, jadi timbangannya sama, enggak lebih begitu. Wala bai'uma ibta'ahu hatta yaqbidahu. Kemudian tidak boleh juga bai'uma ibta'ahu, menjual barang yang ia beli, hatta yaqbidahu, sehingga dia menerima barang itu. Misalkan saya mau jual air minum ini klub, mau jual air minum klub, tapi mau jual air minum klub ini, tapi saya belum punya, belum beli gitu, tapi saya udah jual duluan gitu. Saya menjual air minum klub, mana masih ada di toko, nanti tak beli. Ya sudah, saya jual beli. Lah jual beli macam begini itu juga nggak sah. Makanya beli dulu gitu kan, baru kemudian dia jual. Apakah mau ngambil untung atau enggak ya urusan dia. Begitu ya. Nah, jadi sudah benar-benar ada di tangan kita, baru kemudian kita jual kepada orang lain. Naam, hatta yaqbidahu, sampai kemudian dia menerima barangnya itu. Dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang dia beli hatta yaqbidahu, sehingga dia menerima barang yang dibeli itu tadi, baru kemudian boleh dijual kepada orang lain. Jadi barangnya sudah ada di tangannya, baru kemudian dijual kepada orang lain. Kita lihat hadisnya, rawa al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, ammal ladzi naha anhun nabiyyu, adapun barang yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa at-ta'amu, adalah makanan. Jadi jual beli kemudian ada unsur riba itu tadi, maka itu tidak boleh dijual.
Berupa apa? Makanan. Berupa makanan. An yuba'a hatta yuqbadha. Jadi apa? Dilarang apa? An yuba'a, untuk dijual makanan itu, hatta yuqbadha, sehingga barang tersebut memang ada di tangannya. Jadi makanan itu nggak boleh dijual sampai atau sehingga makanan itu benar-benar dia kuasai. Jadi nggak boleh dijual kalau misalkan masih ada di orang lain. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan apa? Wala uhsibu kulla syai'in illa mithlahu. Dan menurut saya ya, segala sesuatu, aku tidak mengira segala sesuatu illa mithlahu, kecuali sama hukumnya. Segala sesuatu ya kalau belum kita miliki ya nggak boleh, bukan hanya di makanan saja, kata Ibnu Abbas. Ai mithlu ta'am, artinya apa? Ya sama dengan makanan. La yajuzu bay'uhu illa ba'da an yuqbadha, tidak boleh dijual kecuali an yuqbadha, setelah dia menerima barang itu. Setelah barang itu dia kuasai, ada di tangannya, baru kemudian dia boleh untuk menjual kepada orang lain. Nah, misalkan saya jual burungnya bagus sekali, mana itu masih terbang di atas, gimana itu kira-kira? Ya nggak boleh gitu kan. Atau misalkan saya mau jual ini 100 juta, mana itu masih ada di orangnya, tapi saya mau beli bentar lagi, ya nggak bisa, beli dulu sana, sudah ada di tangan Anda baru jual ke saya, seperti itu. Nah, Warawah Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis, qala, beliau berkata, qultu, saya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni abata'u hadhil buyu', sesungguhnya aku membeli barang-barang ini. Kalau ba'a yabi'u itu menjual, kalau ibta'a yabta'u itu artinya membeli, sama artinya dengan ishtara. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya, apa yang halal bagi saya wahai Nabi dan apa yang haram bagi saya. Kemudian Rasulullah bersabda, qala ya ibna akhi, wahai saudaraku, anak dari saudaraku, la tabi'anna syai'an, jangan kamu menjual sesuatu, hatta taqbidahu, sehingga sesuatu itu ada di tangan kamu. Kamu sudah memiliki barang itu baru kamu jual pada orang lain. Warwa Abu Dawud an Ibni Umar, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibni Umar, qala, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u, melarang untuk dijual as-sila'u, barang-barang, haitsu tubta'u, di tempat pembeliannya, hatta yahuzahat tujar, sehingga para penjual itu, para pedagang itu menggiringnya, ila rihalihim, ke rumah mereka, ay manazilihim, rumah mereka. Artinya dia tidak boleh menjual, para pedagang itu tidak boleh menjual kecuali barangnya itu memang sudah ada di rumahnya, udah dimiliki maksudnya. Tidak kemudian masih ini dan itu. Beda kalau kemudian pesanan ya. Jadi dia akadnya adalah nitip barang gitu kan. Anu ya, nanti saya pesan, nitip, kalau ada nanti saya beli gitu. Itu kan pesanan, bayarnya juga nanti lain gitu. Nah, ini enggak, dia sudah jual duluan gitu, padahal barangnya masih belum ada dalam tangan dan kekuasaannya. Baik. Kemudian wala bai'ul lahmi bil hayawan, dan tidak boleh juga bai'ul lahmi, jual beli daging, ya kan, menjual daging, bil hayawani, dengan hewan yang hidup. Jadi misalkan saya punya ini kurban ya, kurban Idul Adha ya, bentar lagi kita, itu dia kebetulan dapat daging banyak, hampir lemari esnya itu penuh dengan daging, karena kebetulan dia punya rumah banyak juga, di sini ada, di situ ada gitu kan, sehingga dia dikasih penuh gitu kan, mau dijual orang-orang pada enggak ini juga gitu kan, sudah ada banyak yang dapat gitu, akhirnya dia jual dengan hewan hidup. Ini saya ada daging selamari es, gimana kalau saya tukar dengan kambing yang masih hidup, ya kan, ini daging kambing juga, udah tukar dengan kambing yang masih hidup, maka itu tidak boleh. Bil hayawan, hayawan itu dari hayatun, hidup, makanya disebut hayawan.
hewan yang hidup. Jadi sudah berupa daging dipotong-potong, mau dia tukar dengan hewan yang masih hidup, maka itu tidak boleh juga, haram. Nggak boleh ya. Ya mungkin dia entah apa yang dia pikirkan gitu kan, entah apa yang merasukinya, sehingga akhirnya dia mau menukarkan dengan hewan yang hidup gitu. Nah itu kan nggak boleh gitu. Nah, li hadits di Samurah, karena ada haditsnya Samurah. Beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i syati bil lahmi, melarang menjual kambing hidup bil lahmi dengan daging kambing yang sudah mati. Ya, itu nggak boleh. Kalau nanti pakai uangnya, ya menggunakan uang, ya boleh. Uang kan alat tukar, sama dengan menggunakan emas, itu boleh. Rawahul Hakim wa qala hadza haditsun sahihul isnad. Ini adalah hadits yang sahih isnadnya. Ruwatuhu an akhirihim a'immatun huffaz thiqatun. Perawinya adalah para imam yang hafal banyak hadis, kemudian juga thiqah. Wa rawa Malikun fil Muwatta mursalan. Imam Malik meriwayatkan hadis secara mursal di dalam kitabnya Muwatta an Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah taala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil lahmi, melarang daripada menjual hewan hidup bil lahmi dengan hewan yang sudah mati, yaitu dagingnya, itu enggak boleh. Nah, baik, alhamdulillah. Jadi ini pembahasan terkait masalah emas dengan emas, yaitu yang berkaitan dengan riba, termasuk juga menjual sesuatu yang masih tidak berada di dalam kekuasaannya, nggak berada dalam genggamannya, cuman dia sudah jual duluan, maka itu juga tidak boleh. Termasuk juga membahas terkait masalah hewan hidup dengan dagingnya, itu nggak boleh. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Ya, silakan, mana ini? Tuh, Mbak Enri. Terkait dengan riba, saya ingin bertanya yang deposit Ustaz. Deposit. Menurut pandangan Ustaz itu bagaimana? Deposit kayak OVO gitu ya. Deposito itu GoPay, ShopeePay, apa? bukan Ustaz, itu Apa? yang saya tahu istilahnya itu dia seperti menabung, tapi nanti dalam jangka waktu yang lama, misalkan 3 tahun atau 5 tahun, itu ada keuntungannya Ustaz, dan bisa diambil. Kalau misalkan dia nabungnya banyak, bisa dapat motor atau bisa ngambil uang. Kalau aplikasi apa namanya? Kurang jelas. Deposit. Bukannya itu investasi, bukan? Ya, jadi begini, kita naruh uang ya, misalnya kita naruh uang di kawan kita. Contoh ini, sebelum masuk ke pembahasan, saya nitip ke mbaknya, ini mbak, saya ada uang 10 juta, nanti saya ambil lagi setahun lagi ya, soalnya 1 tahun saya mau mudik misalnya, atau ada perjalanan jauh ke luar negeri. Lah kemudian uang ini nggak diputar, nggak diapa-apakan, kira-kira bertambah nggak? Nggak bertambah, ya kan? Maka itu nggak masalah, karena hanya nitip saja, wadiah, akadnya wadiah. Kalau di bank yang ada, dan banknya adalah bank syariah seperti yang ada Bank Syariat Indonesia, kalau sekarang BSI, itu ada akad wadiah. Nah, kalau wadiah itu sudah naruh uang saja, kemudian nggak dapat keuntungan dan nggak akan berkurang uangnya, maka hal ini adalah betul akadnya itu wadiah dan betul seperti itu. Karena kita juga sewaktu-waktu seandainya mau ngambil semuanya, maka itu juga ada misalnya, maka itu titip. Seandainya memang ada uangnya di bank. Lah kalau kemudian kita naruh uang, entah itu apa namanya, deposit ataupun yang lainnya, kita naruh selama misal semakin kita besar naruhnya, maka nanti akan
besar juga. Nah, kita harus diketahui ini untuk apa. Apakah kemudian hanya sekedar naruh kemudian akan melahirkan seperti itu kan? Itu kan tidak boleh. Nah, hakikatnya juga kalau kita lihat langsung kepada bank itu sebenarnya kita nitip uang, apalagi yang bank konvensional yang bukan akad matiah, kita nitip uang atau kita minjemkan sebenarnya itu. Sebenarnya kita minjemkan uang ke bank karena hakikatnya di bank itu walaupun ada security apa segala macam, di dalamnya nggak ada uangnya. Ada tidak begitu sesuai dengan nasabah yang begitu banyaknya. Makanya kalau kita mau ngambil uang besar misalkan 100 juta, itu harus konfirmasi sebelumnya. Nggak langsung, Pak saya ngambil 100 juta langsung ada, nggak bisa. Mereka harus mengumpulkan dulu. Begitu ya. Nah, makanya kemudian uang ini mereka itu kita deposit itu mereka uang diputar oleh mereka. Ada yang kemudian mereka berkolaborasi dengan yang jualan rumah apa segala macam itu perumahan sehingga nanti ada KPR kayak gitu. Kemudian ada juga berkolaborasi dengan yang jualan motor mobil sehingga nanti ada leasing. Kemudian ada yang berkolaborasi juga dengan pihak pergadaian, ya kan, mengatasi masalah dengan masalah, ya kan. Kemudian dan yang lain-lainnya. Masalah baru. Nah, itu diputar oleh mereka. Berarti hakikatnya adalah meminjamkan. Nah, meminjamkan kok ternyata ada hasil, berarti itu apa? Nah, itu jelas itu adalah riba. Kalau investasi itu kan permasalahan lain investasi. Investasi itu permasalahannya lain. Misalkan nanti mau bikin wisata yang akan menghabiskan 10 miliar. Nah, saya ini ada ini di dompet 100 juta misalkan, ini saya investasi, ya kan? Kalau investasi kan jelas investasinya untuk apa, destinasi wisata halal misalnya, jelas pekerjaannya 100 juta ini setiap tahunnya akan ada untung sekitar 20 juta, ya kan? Terus dapat 20 juta. Kalau rugi bersama, kalau untung bersama. Jadi ada akad yang jelas musyarakah. Jadi seperti itu ya, muharabah dan musyarakah. Nah, kalau seperti ini dia hanya nabung saja, kemudian kok tiba-tiba ada tambahan uang, dan itu umumnya yang ada di si abang. Jadi kita semakin banyak nabung uang, maka nanti akan ada lebih, entah itu 5.000, 10.000, semakin besar maka akan semakin banyak. Nah, itu keuntungannya itu kalau kita tidak mengambilnya. Jadi orang yang warok, orang yang betul-betul berhati-hati, keuntungannya itu kan tertulis dengan jelas ya. Itu keuntungannya, apalagi ada bukunya, buku nasabah itu kan ini yang nabungnya sekian, nanti ada hasil yang disebut dengan bunga yang seakan-akan harum, manis gitu kan bunga mawar itu. Maka sebenarnya itu adalah riba. Jadi pertanyaannya mungkin tidak terjawab sepenuhnya karena hakikat deposit itu saya belum paham. Jadi kita untuk ini harus tahu hakikatnya ya, fakta yang terjadi di dalam itu, baru kemudian kita bisa menyimpulkan. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya terkait deposit, insyaallah saya akan pelajari kembali. Baik, mungkin ada lanjutan. Terkait itu pinjam uang, misal pinjam di antara tahun 2000 dengan 2022 itu kan karena sudah terjadi inflasi dan sebagainya, walaupun nominalnya sama kan nilai tukarnya sudah berbeda. Nah, kalau seperti itu bagaimana Ustaz cara pengembaliannya dan transaksinya? Kalau dulu nasi 100 rupiah cuma ya, sekarang malah 10.000 ke atas. Dulu zaman dahulu kami. Ya tentunya akan mengikuti konsekuensi perubahan zaman. Dulu misalkan pinjam uang 10.000, ya kan, tahun berapa misalnya, tahun 2000 contohnya lah, dengan 10.000 sekarang kan berbeda. Ya dikruskan saja. Ini kalau 10.000 dulu dengan 10.000 sekarang itu kira-kira berapa? Itu kalau menggunakan uang. Kalau emas nggak berubah.
Jadi dulu di zaman dahulu kala minjam emasnya itu 1 gram, sekarang bayarnya berapa? 1 gram juga, karena emas itu tidak akan pernah terjadi inflasi. Walaupun harganya berbeda, kalau dulu harganya mungkin, kalau sekarang 1 gram berapa? 1 juta. Kalau dulu mungkin 500.000, maka ya sekarang ya bayar 1 juta karena seharga emas. Jadi dilihat perubahannya. Makanya kalau menggunakan dinar dan dirham, zaman berlalu seperti apapun maka tidak akan pernah berubah. Jadi sesuai dengan kondisi. Kalau uang ya, kalau uang sesuai dengan kondisi. Nah, baik. Selanjutnya. Apakah sistem nabung emas seperti di Tamasya itu termasuk riba, dan kalau seseorang sudah terlanjur menggunakan emas? Nabung emas di mana? Tamasya, kayak aplikasi kayak Aplikasi apa namanya? Tamasya. Tamasya. Iya, jadi nabung emas itu kan istilah saja. Hakikatnya apa? Membeli dengan menyicil. Betul, itu membeli dengan kredit hakikatnya. Makanya kalau sudah terlanjur ya diharapkan untuk karena memang emasnya sesuai dengan syarat yang ditetapkan ya. Bahkan ini lintas mazhab kalau masalah ini memang langsung saat itu juga. Kalau misalkan emasnya harganya 1 juta, ya sudah langsung 1 juta. Enggak boleh kemudian dia bayar separuhnya dulu, baru kemudian separuh berikutnya adalah tahun depan misalnya. Atau dikit-dikit gitu. Bulatkan pesanan Anda untuk nabung emas misalnya gitu. Itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Dan ini bukan jawaban saya sebenarnya, tapi jawaban kita. Nah, baik. Ada lagi? Alhamdulillah cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika memang bisa untuk